anak-anak ibu sekalian, jumpa lagi dengan ibu masih di pembelajaran sejarah. Oke, seperti yang kamu lihat di judul yang ibu berikan, di mana kita akan membahas tentang sejarah untuk kehidupan masa kini atau pengaruh dari peristiwa sebelumnya terhadap kehidupan masa kini. Seperti itu. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, kita akan bahas yaitu sejarah untuk kehidupan masa kini atau peristiwa masa lalu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masa kini. Ibu tanya, ada nggak satu peristiwa dalam hidupmu yang sangat berharga, yang sangat berpengaruh dalam hidupmu, yang membuat kamu melakukan perubahan dalam hidupmu? Mungkin ada. Ibu tanya, adakah? Mungkin ada. Tapi ada sebagian orang tidak sadar akan peristiwa tersebut, tapi dia melakukan perubahan. Dari situ mungkin kamu dapat memahami arti penting atau manfaat dari suatu peristiwa di masa lalu bagi kehidupanmu sekarang. Oke, kita bahas. Di mana peristiwa yang tadi yang ibu bilang, adakah satu peristiwa yang sangat berpengaruh dalam hidupmu itu bisa memberikan pengaruh besar? Itu ibu bilang tadi, itu ada beberapa manfaat yang dapat kamu petik dari peristiwa tersebut. Yang pertama, akan memberikan kesadaran waktu. Ini adalah manfaat yang pertama kali, karena kamu akan menyadari bahwa waktu itu sangat cepat berlalu. Kesadaran waktu adalah kesadaran bahwasanya kehidupan dengan segala perubahan, pertumbuhan, perkembangan terus berjalan melewati waktu. Kesadaran itu juga dikenal sebagai kesadaran akan adanya gerak sejarah atau keberlanjutan dalam sejarah. Karena sejarah itu sebenarnya ada dua, ada sejarah itu bergerak dengan garis lurus, dan sejarah yang spiral atau seperti kisah ulat-ulat ke pompong kupu-kupu, seperti itu. Jadi dia melingkar atau bersiklus seperti itu. Kesadaran tersebut menandakan peristiwa-peristiwa sejarah sebagai suatu yang terus bergerak dari masa lalu, masa kini, dan berlanjut ke masa yang akan datang. Di mana peristiwa masa lalu bisa dibuat pelajaran untuk masa kehidupan masa kini dan untuk bertindak di masa yang akan datang. Waktu terus berjalan pada saat seorang atau suatu bangsa mulai menjadi tua atau mengalami perubahan dan akan digantikan oleh generasi berikutnya. Bahkan waktu akan terus berjalan pada saat seorang atau suatu bangsa hanya dengan bersenang-senang, tidak sadar, atau bermalas-malasan, atau sebaliknya. Seseorang atau suatu bangsa tersebut masih berusaha untuk membuat karya-karya yang sangat besar. Kalau kita lihat sekarang, bangsa kita masih berusaha membuat karya yang besar. Kenapa ibu bilang masih berusaha? Karena kita masih negara yang berkembang menuju negara yang lebih maju. Walaupun katanya Indonesia sudah dijadikan oleh Amerika sebagai negara maju. Tapi kita masih menuju negara maju karena belum 100%. Dengan memiliki kesadaran sejarah yang baik, seseorang akan senantiasa berupaya mengukir sejarah kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Karena kita sebaik-baiknya manusia adalah belajar dari sejarah masa lalunya. 2. Memberikan teladan yang baik. Di mana peristiwa yang kamu alami yang tadi akan memberikan teladan yang sangat baik. Atau peristiwa sejarah yang kamu baca akan memberikan teladan yang baik bagi diri sendiri maupun bangsa. Contoh, mempelajari sejarah khususnya kisah-kisah tokoh yang besar maupun kecil yang berpengaruh bagi bangsa, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Contoh, biografi, autobiografi yang yaitu memberikan pembelajaran atau memberikan pengajaran yang baik bagi kita. Sikap perjuangan tokoh-tokoh yang kita baca tersebut atau tokoh-tokoh besar tersebut memberikan keteladanan yang baik sehingga nama dan perjuangannya patut kita kenang hingga kini. Contohnya, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawannya. Oke, ada beberapa tokoh ibu berikan yang dapat kita teladani, yang dapat kita contoh untuk kita. Yang pertama, Mahapati Gajah Mada. Kenapa diangkat Mahapati Gajah Mada? Karena dia merupakan
teladan bagi kita dengan sikapnya yang gagah berani dan mempunyai visi yang besar, yaitu mempersatukan Nusantara. Di mana Gajah Mada ini berasal dari kerajaan Majapahit. Dia merupakan Pati. Pati tahu, dia adalah ibaratnya Pati itu pemimpin prajurit dalam perang. Dia pernah bersumpah, saya tidak akan makan buah palapa atau kelapa selama Nusantara tidak saya satukan. Jadi dia berjanji akan menyatukan Nusantara dan dia tidak akan memakan buah kelapa sampai janjinya tersebut tersampaikan atau terpenuhi seperti itu. Selanjutnya Ibu mengambil contoh Insinyur Soekarno lagi, di mana dari Insinyur Soekarno dapat kita ambil keteladanan kepada kita, yaitu perjuangannya menantang penjajah Belanda. Dia adalah orang pertama yang berani mendirikan partai untuk menantang penjajahan Belanda. Dan dia adalah orang yang pertama menggerakkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia untuk bersatu, tergerak hatinya bersatu melawan penjajah Belanda seperti itu. Selanjutnya ada Muhammad Hatta, di mana dia memberikan teladan bagi kita dengan kehidupannya yang sederhana. Walaupun dia orang yang sangat berpengaruh di negeri ini, tapi dia tidak sombong, dia tidak mewah, tapi dia sangat sederhana. Dan dia suka membaca, dari dia banyak membaca, dia banyak tahu tentang dunia seperti itu. Dan cinta kepada rakyat dan negerinya, dia mencintai negeri. Saking cintanya, sehingga dia rela membantu Insinyur Soekarno untuk menentang penjajahan saat itu. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara, mungkin untuk dunia pendidikan ini yang paling dikenal, karena Ki Hajar Dewantara itu merupakan bapak pendidikan nasional Indonesia, karena dia adalah yang pertama memperjuangkan dengan tulus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang bisa kita contoh, baik itu dari daerah, baik itu dari nasional. Masih banyak sekali bisa dibaca buku-buku sejarah. Selanjutnya memberikan pelajaran yang baik. Jadi suatu peristiwa akan memberikan pelajaran yang baik. Salah satu adalah Si Confucius, itu merupakan ilmuwan dari Cina. Dia mengatakan bahwa sejarah mendidik kita supaya bertindak lebih bijaksana. Sedangkan Cicero itu merupakan sejarawan yang berasal dari Romawi. Dia pernah mengatakan pendapatnya yang terkenal adalah History is Magistra Vitae, yang artinya sejarah adalah guru bagi kehidupan. Kenapa dikatakan guru? Karena dari sejarah kita banyak belajar supaya peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau tidak terjadi lagi, atau hal-hal buruk yang di masa lampau tidak terjadi lagi. Jadi kita bisa belajar dari sejarah. Jadi dia dikatakan guru bagi kehidupan. Jadi sejarah itu adalah guru bagi kehidupan. Dengan mempelajari sejarah, seorang atau suatu bangsa akan bercermin dan menilai baik peristiwa yang merupakan prestasi maupun kegagalan. Peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dijadikan hikmah agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali atau tidak terulang lagi. Misalnya, kita buat contohnya, pada tahun 1949 sampai 1950, bangsa Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan federal atau federal itu negara bagian atau Republik Indonesia Serikat sebagai kesepakatan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Jadi Indonesia pernah menjadi negara federal atau negara persekutuan. Namun bentuk pemerintahan seperti ini gagal diterapkan di Indonesia. Kenapa gagal? Karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga diubah lagi menjadi bentuk negara yang sekarang, yaitu negara kesatuan seperti itu. Jadi bukan negara bagian. Baru peristiwa masa lalu dapat memperkokoh rasa kebangsaan. Suatu bangsa atau sekelompok sosial yang ditinjau dari berbagai segi yang memiliki banyak perbedaan. Ya, itu kita akui, bangsa kita sendiri adalah bangsa yang besar, yang beragam budaya, beragam agama. Kita adalah negara yang plural.
Terbentuknya suatu bangsa disebabkan adanya kesamaan sejarah yang besar di masa lampau dan adanya kesamaan keinginan untuk membuat sejarah yang lebih besar bersama di masa yang akan datang. Contohnya, bangsa Indonesia sejak zaman praaksara telah memiliki kesamaan sejarah, yaitu sama-sama tidak mengenal tulisan, sama-sama menggunakan teknologi batu atau teknologi yang sangat dulu. Yang kemudian bangsa kita pernah mengalami zaman keemasannya atau zaman di puncak-puncaknya, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Mataram, Hindu-Buddha dan Majapahit, di mana saat itu wilayah kekuasaan dari Nusantara atau Indonesia sangat luas. Dia sangat berpengaruh di Asia Tenggara, bahkan di kancah dunia perdagangan internasional pada saat itu. Jadi kita pernah mengalami kepahitan bersama, kita pernah mengalami kejayaan bersama. Jadi dari kebersamaan ini, dari persamaan peristiwa tersebut dalam kesamaan sejarahnya, itu dapat memperkokoh rasa kebangsaan karena kita pernah sama-sama susah, kita pernah sama-sama jaya, kita harus sama-sama mempertahankan itu atau mempertahankan Indonesia sampai saat ini. Jangan mau dipecah belah oleh bangsa yang bukan bagian dari Indonesia. Oke, selanjutnya, peristiwa masa lalu dapat memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Kalau kita berbicara kepribadian dan identitas nasional suatu bangsa terbentuk dari keseluruhan pengalaman sejarah suatu bangsa tersebut. Jadi, kepribadian dan identitas negara itu berasal dari peristiwa atau pengalaman sejarah yang sangat panjang. Apa kepribadian kita, bagaimana identitas kita? Kita jelas identitasnya kita adalah warga negara Indonesia. Apa identitas kita? Kita Indonesia. Kepribadian bagaimana? Kepribadian kita sesuai dengan Pancasila yang tercermin di sila-sila tersebut. Hal ini dikarenakan setiap bangsa memiliki pengalaman sejarah yang sangat berbeda-beda, sehingga kepribadian suatu bangsa akan berbeda-beda pula. Jelas. Oleh karena itu, kepribadian seseorang atau suatu bangsa seringkali dikatakan unik dan khas, ada ciri khasnya. Dengan mempelajari sejarah akan lebih memperjelas identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Oke, kita lihat tadi katanya kepribadian seseorang itu unik dan khas. Kenapa dikatakan unik? Karena itu cuma satu orang yang memiliki, tidak akan banyak orang memiliki kepribadian yang sama. Adapun kepribadian hampir sama tapi tidak persis, makanya dikatakan unik dan khas karena ada ciri khasnya. Contoh, si kawan ini dia kalau berbicara sambil ketawa, itu ciri khasnya, kepribadian dia baik. Oh, berarti dia seperti ini. Baiknya seperti apa? Dia baik karena dia ada butuh, itu kepribadian seseorang. Selanjutnya, peristiwa masa lalu bisa menjadi sumber inspirasi. Sejarah berupaya merekam aktivitas manusia pada zaman dahulu. Pengetahuan dan cita-cita masa lampau dapat menjadi sumber inspirasi dalam rangka menumbuhkan cita-cita masa depan. Kalau kita membaca biografi atau autobiografi dari tokoh-tokoh besar, kita dapat memiliki semangat atau cita-cita lebih besar lagi. Kalau kita baca buku Insinyur Soekarno, dia adalah orang yang pertama kali memperjuangkan Indonesia hingga merdeka. Bisa kita contoh dia supaya bagaimana caranya kita bisa mencapai cita-cita kita seperti itu. Karena ada seorang sejarawan, yaitu si George Trevelyan, berpendapat bahwa di dalam pendidikan atau usaha menumbuhkan cita-cita masa kini dan hari esok, pengetahuan tentang cita-cita masa lampau merupakan sumber ilham yang sangat penting. Jadi dikatakan bahwa masa lalu, kehidupan kita di masa lalu, kehidupan atau sejarah di masa lalu bisa membuat cita-cita kita yang masa kini atau masa yang akan datang itu semakin menjadikan sejarah tersebut sebagai contoh atau ilham yang sangat penting. Selanjutnya, sejarah di masa lalu bisa menjadi sarana rekreatif atau rekreasi. Sejarah dalam bentuk kisah seringkali menjadi sumber bacaan yang mengasihkan karena merupakan kisah nyata yang menarik dengan gaya bahasa yang memikat.
Karya sejarah yang demikian dapat menghibur karena dapat menumbuhkan suasana hati yang menyenangkan. Karya-karya sejarah yang menarik ditulis dengan gaya sastra seperti Hulu Balang, Raja Surapati, dan Lamiha, dan lain-lain yang ditulis oleh Si Nur Sultan ini merupakan sumber rekreatif. Jadi katakan sumber rekreatif, jadi kita bisa terhibur dengan karya-karya sastra tersebut. Contohnya, ada satu karya sastra yang sering Ibu baca, yaitu karya, lupa Ibu namanya, ada kalau kalian pernah baca buku Lautan Manusia dan lain-lain, lupa Ibu siapa pengarangnya, itu merupakan kisah sejarah yang nyata tapi dikaryakan ke dalam karya sastra. Jadi dia bentuk cerita, tapi itu sebenarnya cerita yang pernah terjadi. Jadi dia seperti dibuat seninya seperti itu, dia dibuat kisah bersambung seperti itu. Contoh buku Max Havelaar itu juga merupakan karya sastra yang bersumber dari sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi tapi dijadikan seperti novel seperti itu. Jadi dia bisa menghibur. Dengan membaca itu kita sebenarnya sudah membaca bagaimana peristiwa di masa lalu, bagaimana dikatakan Lautan Manusia seperti itu. Bisa kamu cari bukunya di Gramedia kalau ada yang mau baca. Ini kasihkan referensi bukunya, yaitu karya-karya sejarah yang disastrakan seperti itu. Sampai di sini yang Ibu jelaskan tentang sejarah bisa memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masa kini seperti itu. Minggu depan kita mungkin akan membahas judul baru, tetapi masih tetap sejarah. Mungkin kita akan membahas sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai karya, sejarah sebagai peristiwa, dan satu lagi sejarah itu unik. Sampai di sini pertemuan kita saat ini, atau pembahasan kita atau materi kita. Sampai jumpa minggu depan. See you, goodbye.